semuanya, kembali lagi bersama Hanif Haq di channel Hanif Haq dengan pembawa acara Hanif Haq dengan pembicara Hanif, dan tak lain lagi adalah Hanif Haq. Kira-kira kalian paling lama di kamar tuh betah berapa lama? 2 jam? 6 jam? 12 jam? 2 hari? 3 pekan? Atau sampai beberapa bulan? Jangan salah sangka, di sini tidak terhitung kalian keluar kamar mandi ya, tetap di dalam kamar. Dan ingat, dalam kondisi tidak ada wifi, tidak ada gadget ataupun alat elektronik lainnya. Di dalam kamar kalian hanya ada kasur dan toilet duduk. Tapi jelas itu sangat membosankan dan tidak ada seorang pun yang ingin melakukannya. Itu seperti udah kayak narapidana aja yang dipenjara. Benar kan? Jangan salah sangka dulu. Kali ini aku akan bercerita tentang seseorang yang dikurung selama belasan tahun di kamarnya. Pada tanggal 4 November 1970, Iren yang menderita gangguan mata pada salah satu matanya datang ke kantor kesejahteraan sosial yang khusus menangani bantuan sosial untuk tunanetra di Temple City, California, Amerika Serikat. Hal tersebut awalnya ia lakukan untuk mendapatkan bantuan sosial bagi dirinya. Pada saat itu, ia datang bersama putrinya yang bernama Jenny. Jenny adalah nama samaran. Ia berjalan seperti kelinci. Dan tak hanya itu, dia juga selalu mengeluarkan air liur. Selain itu, ia juga tidak bisa mengendalikan hasrat ingin buang air besar dan buang air kecilnya. Ia justru memasuki layanan sosial umum yang tepat berada di sebelah layanan sosial tunanetra. Namun karena penglihatan sang ibu mengalami masalah, ia tidak sengaja masuk ke dalam ruangan yang salah. Dalam sekejap, perhatian semua orang mengarah kepada Jenny. Pada awalnya, mereka semua mengira Jenny adalah anak yang mengidap autisme. Namun mereka baru menyadari ada yang salah ketika mereka mengetahui bahwa Jenny telah berusia 13 tahun. Sementara dari fisiknya, ia terlihat seperti anak berusia 6-7 tahun. Dan pada saat itu, Jenny dalam kondisi tidak memiliki bahasa dan bisu. Pada saat itu, investigasi lebih lanjut mulai dilakukan. Dan ditemukan bahwa Jenny telah dikurung oleh sang ayah. Ayahnya bernama Clark Wiley. Ia dikurung selama 12 tahun di dalam sebuah ruangan yang tanpa ada cahaya. Dan ruangan itu sangatlah gelap dan hanya ada jendela kecil yang ditutupin oleh korden. Hal ini dilakukan oleh sang ayah karena ia sangat membenci keributan sekecil apapun. Oleh karena itu, ketika Jenny mengeluarkan sedikit suara, entah itu menangis atau apapun, ayah Jenny langsung marah dan ia lantas memukul Jenny dengan papan yang telah disimpan di kamar Jenny. Tak hanya itu, sang ayah juga menggertakkan giginya dan serta menggonggong seperti anjing kepada Jenny. Hal ini dilakukan sang ayah supaya Jenny dapat diam. Jenny mulai dikurung dalam kamar sejak ia berusia 20 bulan. Di dalam kamar tersebut hanya ada sebuah krib tempat tidur Jenny dan sebuah kursi toilet. Sebenarnya, Clark tidak menginginkan kehadiran seorang anak pada pernikahannya dengan Iren. Namun, setelah 5 tahun pernikahan bersamanya, Iren pun mengandung seorang anak. Iren melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Namun karena ketidaksukaan Clark terhadap kebisingan yang dilakukan oleh bayinya, ia kemudian menempatkan bayi itu tepat di garasi, yang akhirnya membuat bayi itu meninggal akibat pneumonia. Bayi itu meninggal pada usianya yang 10 minggu. 1 tahun kemudian, Iren kembali mengandung seorang bayi laki-laki. Bayi ini hanya bertahan hidup selama 2 hari. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan resus pada darahnya. 3 tahun kemudian, Iren kembali melahirkan seorang bayi laki-laki. Meskipun memiliki ketidakcocokan resus pada darahnya, bayi ini memiliki tubuh yang sehat. Bayi ini bernama John, dan seperti biasa, Clark meminta istrinya untuk membuat bayi ini diam dan tidak berisik. Hal ini membuat John memiliki keterlambatan dalam perkembangan fisik dan bahasa. Ketika John berusia 4 tahun, neneknya, Ibu Iren,
mengasuh John selama beberapa bulan. Di sana, John menunjukkan perkembangan yang pesat sebelum akhirnya John dikembalikan kepada orang tuanya. 5 tahun setelah kelahiran John, seorang bayi perempuan pun lahir. Ia bernama Jenny. Dan ingat, Jenny adalah nama samaran. Kembali lagi ke kisah Jenny. Selama di dalam kurungan kamarnya, Jenny sama sekali tidak diberikan akses berinteraksi dengan dunia luar. Satu-satunya kontak dengan manusia yang diizinkan oleh ayahnya adalah sang ibu, yaitu Irene. Dan Irene hanya diberikan izin kepada ayahnya hanya ketika hendak memberi makan Jenny. Meskipun begitu, sang ayah tetap melarang Irene untuk berbicara dengan Jenny. Makanan yang diberikan pun hanya sangat-sangat sederhana, yaitu hanya makanan bayi, sereal, dan terkadang hanya sekedar telur rebus. Inilah yang membuat Jenny tumbuh sebagai anak yang kekurangan gizi. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga beberapa tahun lamanya. Hingga pada 1970, Irene bertengkar keras dengan Clark. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Clark melarang Irene untuk menghubungi orang tuanya. Pada saat itu, Irene mengancam Clark untuk kabur dari rumah apabila Clark tidak segera mengizinkannya menghubungi orang tuanya. Karena Clark tetap bersikeras, Irene akhirnya mencoba untuk kabur ketika Clark sedang tidak ada di rumah. Dan Irene akhirnya kabur dan ia tidak sendiri. Ia pun mengajak Jenny bersamanya. Mereka kabur ke Monterey Park, tempat di mana orang tua Irene tinggal. 3 minggu setelah itu, tepatnya 4 November 1970, barulah kasus Jenny ini diketahui oleh pihak berwajib. Sejak kasus ini terungkap, media massa dipenuhi oleh cerita tentang Jenny. Ayahnya, Clark Wiley, akhirnya dituntut atas penganiayaan anak. Tepat sebelum persidangannya, Clark Wiley ditemukan bunuh diri dengan senjata api. 2 catatan bunuh diri ditemukan di sekitar lokasi. 1 catatan ditujukan kepada anak laki-lakinya yang berisi "Be a good boy, I love you". Kemudian 1 catatan lagi berisi seperti deklarasi dari Clark yang berbunyi "The world will never understand". Sebelum melanjutkan ke kisah Jenny, pasti ada hal yang membuat kalian penasaran, yaitu tentang latar belakang Clark. Karena bagaimana sekiranya dia bisa menuliskan hal tersebut tentang seakan-akan dunia sangat membencinya. Tak hanya itu, lantas apa juga yang membuat seorang ayah seperti Clark ini sangat depresi dengan suara kecil dari anak-anaknya? Apa sih yang membuatnya sangat kejam seperti itu? Ternyata Clark menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan anak-anak. Ayahnya meninggal karena tersambar petir, sedangkan ibunya membuka rumah bordil, yaitu rumah pelacuran. Tak hanya itu, sang ibu juga memberi nama Clark dengan nama yang feminim, yang membuat Clark menjadi dibully, dirisak oleh teman-temannya. Hal inilah yang membuat Clark sangat membenci ibunya. Para ilmuwan beserta John, anak laki-lakinya, berasumsi bahwa inilah yang menjadi akar permasalahan masalah emosi yang dialami oleh Clark. Ketika telah cukup dewasa, Clark memutuskan untuk mengganti namanya dengan nama yang lebih maskulin, dan inilah namanya yang sekarang, Clark. Dan di saat itu juga, ibunya mulai kembali menjalani hubungan baik dengan Clark. Clark akhirnya menjadi kembali dekat dengan ibunya. Namun sayangnya, sang ibu meninggal tertabrak oleh pengendara yang mabuk pada tahun 1958. Dan pada saat itu juga bertepatan dengan umur Jenny yang ke-20 bulan. Akibat kejadian inilah yang membuat Clark menjadi paranoid dan sangatlah emosi, sehingga ia meluapkannya dengan kekerasan yang diberikan kepada Jenny dan mengurungnya di kamar yang gelap.
Selain itu, ia juga melampiaskannya dengan menganiaya John. Belum menginjak usia 18 tahun, John kabur dari rumah dan tinggal bersama teman-temannya. Kelak, ia dikabarkan menikah dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya. Ia juga dikaruniai anak yang bernama Pamela. Namun sayangnya, pernikahan mereka hancur dan membuat Pamela mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Pada tahun 2010, Pamela ditemukan mabuk dan dituntut oleh polisi atas tuduhan menganiaya anaknya. Kemudian, John dikabarkan meninggal pada tahun 2011 karena diabetes. Sedangkan Pamela, yang masih belum mengetahui tantenya yang bernama Jenny, meninggal pada tahun 2012. Oke, balik lagi ke kisah Jenny. Setelah kasus Jenny diputuskan di persidangan, pengadilan memerintahkan agar Jenny dirawat di Children's Hospital Los Angeles. Jenny mendapatkan perhatian dari para terapis dan para linguis. Pada awal perawatan Jenny, para ahli meneliti tingkat level mental Jenny dan ia mendapatkan level anak berusia 13 bulan. Hal ini jelas tidak mengherankan karena ia yang telah dikurung di kamar selama belasan tahun. Selain itu, Jenny mulai menunjukkan ketertarikannya dengan benda-benda sekitar. Ia pun mulai dapat berbicara, melafalkan beberapa kata-kata seperti mother, blue, and go. Tetapi, Jenny masih sering untuk tetap diam. Seiring dengan berjalannya waktu, Jenny mulai dapat mengatakan beberapa kata dalam satu waktu. Seperti ini. Father hit arm. Be good. Jenny cry. Not speed. Father hit face speed. Father hit big stick. Father is angry. Father hit Jenny big stick. Father take a piece wood hit. Cry. Father make me cry. Father is dead. Namun demikian, Jenny tetap tidak bisa membuat kalimat yang gramatikal. Meskipun begitu, komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh Jenny terus meningkat. Terkadang, ia juga menyampaikan hal-hal yang ia tidak dapat sampaikan dengan kata-kata melalui gambar. Kini, Jenny berusia sekitar 64 tahun dan ia tinggal di sebuah panti di California Selatan, Amerika Serikat. Ya, begitulah salah satu cerita kisah dari sisi gelap dunia yang kita tidak ketahui ini. Dan pasti banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Salah satunya, kita dapat mengambil hikmah tentang pentingnya bersikap lemah lembut kepada seorang anak. Kita dapat lihat ketika seorang ayah yang terlalu keras kepada anaknya, itu membuat mental sang anak jadi jatuh. Seperti yang kita ketahui dari cerita sebelumnya, Clark sang ayah terlalu berlaku keras kepada anaknya sehingga membuat mental anaknya Jenny menjadi hancur. Sudah sewajarnya anak-anak itu pasti berkomunikasi dengan tangisan karena ia masih belum mengetahui bahasa yang digunakan manusia dewasa. Oleh karena itu, ketika ada seorang anak kecil yang menangis, janganlah kita menegasi dia. Akan tetapi, tenangkanlah dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, atau bisa menggunakan teknik-teknik parenting yang bisa kalian temukan di macam-macam buku. Jadi kawan-kawan, marilah kita tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus memperbaiki diri. Apabila kalian punya pendapat bagaimana kisah tadi, silahkan tuliskan di komentar. Apabila kalian memiliki sebuah ide atau konten yang sekiranya bisa aku lakukan dan kalian ingin aku melakukannya, silahkan juga tulis di komentar. Dan jangan lupa, kalau makan, masukin di mulut. Saya Hanif Haq, see you next time!